Jadi punya kesalahan, akui, perbaiki, dan pastikan tidak akan terulang kembali di masa depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngeklik video ini. Di video kali ini saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang ingin bekerja di Jepang terkait apa yang harus disiapkan sebelum masuk LPK dan apa yang harus disiapkan sebelum kerja di Jepang. Oke, silahkan tonton videonya sampai habis teman-teman ya. Jadi sebelum bekerja di Jepang, sebelum masuk LPK itu ada baiknya belajar terlebih dahulu, belajar sendiri tentang bahasa Jepang itu tersendiri. Jadi kita belajar hiragana, kita belajar katakana, sedikit-sedikit kita belajar tentang budayanya. Nah, budayanya itu bisa didapat dari mana? Di YouTube banyak, dan juga di anime juga bisa. Kita cari anime yang genrenya itu emang genre tentang kehidupan sehari-hari, komedi, romance itu juga bisa. Itu ada juga kayak apa namanya, budaya Jepang itu sendiri. Dan juga kalau untuk bahasa, untuk hiragana, katakana itu bisa belajar melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store, contoh seperti Mazi dan lain-lain. Kalau saya sendiri biasanya itu pakai Mazi ya teman-teman. Sebelum saya masuk LPK, sebelum saya menentukan LPK mana yang ingin saya masuki, itu terlebih dahulu saya cari infonya di Instagram atau YouTube gitu. Saya cari-cari, setelah saya sudah yakin kalau ini LPK bagus, akhirnya saya masuk. Sebelum saya masuk, saya juga sudah belajar terlebih dahulu. Saya sudah hafal hiragana, sudah hafal katakana, dan juga alhamdulillah sudah selesai Minano Nihongo 2. Jadi sebelum masuk LPK tuh saya sudah selesai Minano Nihongo 1 dan 2. Di LPK saya hanya mengulang, dan itu bagus banget menurut saya teman-teman ya. Jadi kayak kita nggak ketinggalan, karena di LPK nanti sehari satu bab. Dan teman-teman saya tuh banyak teman-teman ya yang ketinggalan karena sehari satu bab. Wajar aja, karena itu kan bukan bahasa yang kita bawa dari lahir. Itu bahasa yang benar-benar baru, dan bahasa Jepang ini juga termasuk bahasa yang sulit teman-teman. Maka dari itu belajar terlebih dahulu sebelum masuk LPK yang merupakan satu hal yang sangat saya sarankan. Nah, setelah itu yang saya ingin, setelah bahasa, setelah belajar terlebih dahulu sebelum masuk LPK, itu ada juga yang namanya mental teman-teman. Karena ini orang-orang Jepang tuh kan disiplin dan juga punya mental yang kuat gitu. Jadi kayak salah sedikit ya mereka tuh nggak langsung aduh aku punya kesalahan kayak gini, aduh aku pengen berhenti kerja. Enggak. Jadi punya kesalahan, akui, perbaiki, dan pastikan tidak akan terulang kembali di masa depan. Dan lagi, karena kita mau kerja di Jepang, saya yakin beberapa orang-orang yang nonton video saya ini itu pengen kerja di Jepang untuk meningkatkan ekonomi keluarga, untuk membantu ekonomi keluarga. Dari situ teman-teman harus kuat, karena nanti dari keluarga teman-teman, bukan cuma dari keluarga sendiri teman-teman, dari keluarga orang tua, sepupu, om, tante, itu jelas-jelas pasti banyak yang gak cuman mendukung, tetapi ada juga yang menghina dan menjelekkan teman-teman. Waduh, itu anaknya si ini gak punya uang, soal-soalan mau kerjain anaknya di Jepang, soal-soalan mau ngirim anaknya ke Jepang. Aduh, ini anaknya kayak gini, anaknya tukang cuci malah bisa kerja ke Jepang. Saya anaknya kuli laundry teman-teman, kuli cuci, buruh laundry. Maka dari itu wajar aja kalau misalkan dari keluarga lain, itu dari keluarga orang tua saya, sepupu, teman, tante, om, itu ada beberapa yang mendukung dan ada beberapa yang menghina ya teman-teman. Ya itu tergantung teman-teman sendiri, tergantung diri orang masing-masing gimana caranya menyikapi hal tersebut. Tapi yang harus ditekankan lagi, kalau misalkan seperti itu ya kita harus kuat, kita buktikan. Biasanya orang yang direndahkan itu akan sukses duluan, biasanya seperti itu teman-teman ya. Satu hal, contoh nih, kita gagal dalam satu hal tuh, kalau kita nggak perbaiki, kalau kita nggak terusin bidang yang kita gagal itu sampai kita mahir, itu gak akan bisa. Kalau kita menyerah, itu malah jelas-jelasnya buat apa usaha yang sudah selama ini kita bangun, buat apa kita memulai kalau akhirnya kita mau menyerah. Kalau teman-teman yang di titik ini itu mikir, waduh aku belajar bahasa Jepang ini susah, capek banget belajar bahasa Jepang, susah, ada kanji, ada pola kalimat, tuh banyak banget, ada ini ada itu. Sama teman-teman pikir lagi,
Apakah emang teman-teman ini mulai cuman untuk gabut aja, atau mulai emang karena ingin mengubah suatu hal. Ketika teman-teman sudah menentukan untuk mengubah satu hal, lakukan sampai akhir teman-teman. Bahasa Jepang emang sulit, tapi kalau misalkan teman-teman itu terusin itu belajar bahasa Jepang terus sampai bisa, nanti teman-teman bakal ngeliat ke belakang dan lihat, oh iya, ternyata ini yang sudah aku lalui selama ini. Akhirnya aku berhasil sampai di titik ini. Pasti ada kebanggaan diri sendiri teman-teman. Meskipun dari orang-orang terkadang ada yang ngejelekin, terkadang ada yang ngedukung, ada yang ngejelekin, ada yang teman palsu dan lain-lain, tuh pasti ada. Itu namanya siklus kehidupan. Wajar aja kalau nggak ada mereka, hidup tuh kayak biasa aja gitu, kayak aduh datar aja terus. Tapi kalau ada mereka itu ada tantangan. Nah tantangan ini yang ngebuat suatu kehidupan tuh menjadi menarik. Kalau kehidupan gak ada tantangan, ya percuma. Kayak wah hidup flat aja gitu. Kita kerja, misalnya kita kayak kerja pulang mandi tidur, kerja pulang mandi tidur, kerja pulang mandi tidur, gitu-gitu aja terus. Ya kita nggak ada kayak peningkatan dalam diri sendiri kalau kita terus-terusan seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman punya berpikiran, aduh temanku nggak ada yang ngedukung, nggak apa-apa teman-teman, itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Sekarang bagaimana caranya teman-teman menyikapi itu sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya hal yang seperti itu, usahakan teman-teman yakinin diri teman-teman bahwa teman-teman ini ngelakuin semua ini itu karena diri teman sendiri, itu karena orang-orang yang teman-teman sayang, keluarga. Itu dijelas ya teman-teman ya. Nah setelah mental sudah, terus sudah belajar juga sebelum masuk, dan siapkan juga uangnya teman-teman ya. Ini biaya yang saya keluarkan untuk belajar bahasa Jepang sampai dapat job ini ya teman-teman ya, sampai dapat pekerjaan di Jepang itu sekitaran 45 lebih. Itu 35 di sekolahnya, itu belum biaya di asrama, biaya makan, base dan lain-lain. Ya biaya yang abstrak gitu, nggak kelihatan, biaya transparan yang nggak bakalan kita bisa tentuin, oh nanti kita bakal keluar ini. Enggak, itu kayak biaya dadakan gitu. Tiba-tiba ada aja gitu kan kebutuhannya. Wajar kan, makanya 45 juta. Jadi sebenarnya di LPK tuh ada yang namanya dana talang ya teman-teman ya. Cuman sayangnya saya nggak punya sertifikat untuk bisa dapetin dana talangan. Akhirnya saya benar-benar harus pinjam sana sini untuk melakukan pembayaran tersebut teman-teman. Tapi nggak apa-apa, wajar. Yang namanya juga usaha. Pasti ada aja jalannya teman-teman kalau kita sudah berusaha dan juga sudah berdoa. Intinya itu jangan pernah lupa berdoa teman-teman. Orang-orang yang ngehina, orang-orang yang nggak percaya kalau kita bakal ada sampai di titik seperti ini, orang-orang yang nggak mau percaya kalau kita bakal bisa kerja ke luar negeri, pada akhirnya mereka akan bertanya-tanya gimana caranya. Itu pasti teman-teman, karena senpai-senpai saya di Jepang itu banyak yang memiliki pengalaman seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cuma sampai sini aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah ngelihat video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang jenuh belajar bahasa Jepang, jenuh itu wajar. Coba untuk cari hiburan sesaat dan kembali lagi masuk ke titik fokus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.